Selamat pagi, bright people semua. Saat ini bertemu dengan saya, Amilda Reonimaya dari People Development pada Sun Learning, yang dimana ada banyak sekali informasi yang akan bright people semua dapatkan pada Sun Learning ini. Jadi ditunggu videonya sampai dengan akhir sesi, dan saya di sini kehadiran ya bintang tamu yang sangat spesial, kita import langsung ya dari Amerika sana. Itu adalah Ibu Endang Kuncharamurti dari Business Quality. Hai Mbak Endang. Hai semua, hai bright people, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, Mbak Endang, di sini juga bukan menjadi narasumber saya yang sendirian, tapi saya juga kehadiran narasumber dari tim People Development juga, itu adalah Kakak Desi Kurniasari. Hai Kakak Desi. Hai. Desi lagi. Oke, apa sih yang akan kita bahas di sini? Pastinya akan ada informasi yang sangat-sangat menarik dan juga penting untuk bright people ketahui ya. Nah, untuk pertama saya akan langsung ngobrol bersama narasumber saya yang pertama, itu adalah Ibu Endang Kuncharamurti. Sekali lagi, sebelum kita ngobrol apa sih yang mau kita obrolin di sini bright people, di sini juga saya ingin sedikit bertanya nih sama Mbak Endang. Mbak Endang, boleh tanya sedikit ya Mbak Endang ya? Boleh dong. Okay. Boleh. Kalau saya bisa jawab pasti jawab. Kalau enggak saya diem aja nanti. Kalau enggak jadi PR ya. Kalau enggak jadi PR. Oke, Mbak Endang di sini pasti bisa jawab. Sebenarnya saya pengen tanya di sini supaya bright people semuanya tahu. Apa sih peran dan tanggung jawab ya Mbak Endang dan juga tim di Business Quality pada partnership atau di partnership distribution ini? Tugasnya ya. Oke, tugas dari Business Quality di partnership distribution khususnya ya, ini adalah memastikan bisnis yang telah dihasilkan sama channel, sama distribusi masing-masing yang ada di partnership distribusi itu menghasilkan bisnis yang telah ditentukan, telah diperhitungkan gitu ya. Tentunya diperhitungkan itu untuk memastikan kita membangun bisnis itu harus ada revenue-nya dong, kayak gitu ya tujuannya gitu. Nah, dari situlah business quality itu menentukan indikator atau parameter yang harus dipenuhi oleh sebuah bisnis gitu. Bisnis tentunya kalau di sini adalah bisnis di partnership itu adalah bisnis dengan partner lah ya gitu kan, bagaimana bisnis yang dihasilkan dengan partner itu bisa menghasilkan bisnis yang sehat, bisnis yang bisa menghasilkan revenue bagi kedua belah pihak yang berpartner gitu. Oke, mau tanya nih Mbak Endang, mungkin bright people juga memiliki pertanyaan yang sama terkait dengan peran dan tanggung jawab Mbak Endang dengan tim Business Quality di Partnership Distribution. Boleh silakan Mbak Endang. Oke. Tugas dari Business Quality di Partnership Distribution adalah memastikan bisnis yang terjadi di Partnership Distribution itu bisa memenuhi KPI dari masing-masing bisnis gitu. Jadi kalau bisnis yang terjadi itu kan pasti pinginnya adalah menghasilkan revenue yang sudah diperhitungkan ya. Sudah diperhitungkan itu berarti sudah diharapkan oleh company menghasilkan sebuah keuntungan gitu. Nah, disinilah tugas business quality untuk memastikan semua KPI yang harus dipenuhi oleh channel, dalam hal ini di partnership distribution, memenuhi key performance indicator gitu. Oke. Nah, pastinya kalau untuk memenuhi standar gitu ya, kalau kita ngomongin sebuah kualitas bisnis, pasti kan ada parameter ya Mbak Endang ya. Nah, pasti business quality itu kan memiliki standar atau parameternya itu sendiri. Boleh nggak sih Mbak Endang kita di sini sekalian memberikan informasi kepada bright people, apa saja sih atau ada beberapa sih parameter yang pastinya menentukan apakah bisnis kita tuh sehat atau enggak? Mungkin Mbak Endang bisa memberikan informasinya. Oke, jadi di sales quality ini ada 7 indikator yang akan dimonitor gitu ya. Yang pertama adalah persistensi 13 bulan, nomor 2 ada lapse rate, yang ketiga adalah not taken up rate,
Yang keempat adalah surrender dalam 12 bulan atau 12 bulan. Terus nomor 5 adalah number of complaint. Nomor 6 adalah success welcome call. Ini juga kita monitor. Nomor 7 atau yang terakhir adalah policy replacement, atau kalau di insurance mungkin juga familiar dengan churning gitu. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya ya Mbak Endang ya, parameter yang memang harus diperhatikan untuk melihat bisnisnya ini tuh sehat atau enggak gitu. Jadi bukan hanya menjual, tapi kita harus memperhatikan parameter yang menjadi standar gitu ya di partnership distribution. Betul. Oke, nah karena tugasnya dan tanggung jawab dari business quality juga cukup banyak gitu ya. Ini mungkin dari sebagian aja. Nah kalau misalkan kita bahas ke 7 poin di sesi kali ini kan mungkin sekitar 2 bulan ya teman-teman akan melihat video kita yang panjang sekali gitu ya. Nah di sesi kali ini mungkin kita akan ambil 2 parameter dulu nih yang menjadi hal yang mungkin kita bisa akan lebih details lagi nih Mbak Endang jelaskan, karena saya di sini sangat bahagia sekali gitu ya berkesempatan juga langsung ngobrol sama Mbak Endang supaya juga saya juga tahu dan Bright People semua juga tahu. Kalau kita ngomongin kedua poin yang mungkin lebih dulu kita bakal bahas, itu adalah kita ngomongin surrender ya, yang tadi jangka waktunya tuh 12 bulan dan juga kita ngomongin churning. Itu mungkin Bright People tahu parameter itu, tapi kita mau bahas lebih spesifik lagi nih Mbak Endang terkait dengan kedua hal tersebut di sesi kali ini. Nah, kita ngomongin terkait dengan surrender. Surrender dalam jangka waktu yang singkat yaitu adalah dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, gimana Mbak Endang? Silakan Mbak Endang. Oke, ini dua indikator yang memang berkaitan gitu ya. Yang pertama surrender, yang kedua policy replacement atau churning gitu. Karena memang policy replacement atau churning itu kebanyakan terjadi karena polis surrender dulu gitu ya, atau dibatalkan total, atau kalau di istilah asuransinya itu ditarik semua dana yang ada, di withdraw 100%, terus dalam masa 6 bulan dia akan membeli polis baru lagi gitu. Nah kalau polis baru lagi ini selama 6 bulan, setelah withdraw tadi itu akan dianggap churning gitu. Karena atau policy replacement, karena dia sebenarnya mengambil dana yang ada sebelumnya. Dari polis sebelumnya gitu polis ya. Sebelumnya, betul. Oke. Betul. Nah, kan berarti kan di situ kan ya kita tahu ya kondisi sales di lapangan gitu ya. Pastinya memiliki beberapa challenge gitu. Salah satunya adalah menghadapi nasabah yang melakukan hal yang tadi surrender dalam jangka waktu 12 bulan dan juga akhirnya berkaitan dengan yang tadi Mbak Endang sampaikan terkait dengan churning gitu. Nah, kita paham sekali kondisi itu terjadi gitu. Tapi kan pasti dengan kondisi yang terjadi seperti itu kan memiliki impact nih kepada bisnis nih Mbak Endang. Nah, kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi terkait dengan apa sih impact yang akan terjadi pada bisnis, kalau dari sisi business quality sendiri melihatnya seperti apa nih Mbak Endang? Oke, kalau ngomongin surrender itu sebenarnya adalah satu hak juga ya, hak dari customer untuk membatalkan, kan sebenarnya seperti itu. Tidak ada larangan nasabah nggak boleh surrender gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja dia surrender gitu. Dan dia membeli polis baru lagi itu juga sah-sah aja sih sebenarnya. Asal sebenarnya kalau memang itu dijelaskan dengan betul gitu ya. Kebanyakan memang ini merugikan si nasabah gitu. Nah, pada akhirnya policy replacement ini jadi catatan gitu ya, apakah polis yang kedua ini benar-benar dia itu mendapatkan penjelasan yang tepat
kayak gitu. Biasanya sih merugikan. Nah, tapi ini agak berbeda kalau di partnership distribution ya, mengenai surrender dan policy replacement ini kayak gini. Karena pada awalnya kalau mau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya gitu ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya, bisnis partnership di distribution di Sun Life ini kan terbentuk dari bisnis single premium gitu ya. Memang itu bisnis yang ada dulu kayak gitu. Nah itu bisnis yang dipunyai oleh partnership distribution gitu. Nah karena melihat bahwa single premi ini tidak mensupport bisnis sehat secara 100% secara bisnis. Ngomongin sebenarnya impact-nya adalah nasabah sendiri juga pun akan dirugikan gitu ya, karena memang secara kalau kita ngomongin harapan dari nasabah terhadap bisnis kalau mengikuti program gitu adalah sebuah keuntungan pastinya gitu. Kalau melakukan surrender, melakukan churning, kita tahu sendiri di dalam produk spec kita juga memiliki yang namanya ada banyak sekali biaya-biaya di situ kalau memang melakukan hal tersebut gitu ya Mbak Endang. Nah, sebenarnya lanjut lagi nih Mbak Endang, itu kan impact kepada nasabah. Kalau kepada bisnis kita sendiri nih Mbak Endang sebagai perusahaan asuransi jiwa ya, kedua hal tersebut seperti surrender dan juga churning gitu, apa sih yang paling menjadi impact besar gitu ya supaya nih Bright People dan kita semua tuh paham gitu atau menjaga, sebenarnya nggak hanya tanggung jawab bisnis quality aja nih untuk menjaga gitu, tapi kita sebagai advisor itu juga memiliki kewajiban untuk menjaga gitu ya. Kira-kira kalau kita ngomongin sekali lagi impact yang ada pada bisnis di perusahaan asuransi terhadap kedua hal tersebut tuh apa sih? Iya, pastinya kalau ngomongin dari segi perusahaan ataupun dari segi nasabah itu hal yang sebenarnya sama ya gitu. Kalau misalnya nasabahnya rugi, sebenarnya insuransinya juga rugi gitu kan, sebenarnya gitu. Jadi itu yang harus disamakan dulu kayak gitu. Nah ini berdasarkan produk yang dia beli gitu ya. Harusnya kan memang dia untuk bisa menghasilkan sebuah keuntungan, return yang efektif, itu kan itu harus memenuhi jangka waktu tertentu gitu ya. Sedangkan ini belum jangka waktu tertentu sudah dibatalkan. Tentunya itu salah satu nasabah pasti returnnya yang akan sesuai dengan yang dia inginkan. Buat insurance itu juga pasti akan sudah dikeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya sudah diperhitungkan juga kayak gitu. Dan pastinya jadinya revenue return yang ataupun profit yang sebenarnya bisa terjadi dari bisnis ini atau nasabah ini tidak akan terjadi karena pastinya akan dihitung dari awal lagi gitu. Tapi dasarnya adalah bahwa antara nasabah dan asuransi ini punya dasar yang sama kayak gitu. Karena yang dibangun dari bisnis ini adalah kesepakatan dalam sebuah produk kan. Betul. Oke, adanya kesepakatan dan juga persetujuan satu sama lain gitu ya sampai akhirnya kita menjalin bisnis dengan nasabah gitu sebagai penanggung gitu. Oke. Kalau kita ngomongin return nih, Mbak Endang, pastinya kita punya dasarnya itu adalah periode komitmen dari sisi pembayaran sampai dengan produk itu sendiri gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin surrender dengan jangka waktu yang 12 bulan itu kan pastinya di luar jauh sekali dari periode komitmen gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada Bright People semua sebagai seorang advisor pasti memiliki peranan penting. Sekali lagi saya sampaikan bahwa peranan penting karena di tim business quality juga memiliki peran yang sama untuk menjaga kualitas bisnis dari polis yang dijual atau diinformasikan oleh insurance advisor kita. Nah, lewat informasi ini, lewat Sun Learning ini kita berharap sekali Bright People bisa memahami ya parameter konsep dari bisnis sendiri, bukan hanya menjadi seorang seller, tapinya juga benar-benar menjadi seorang insurance advisor yang memberikan informasi penjelasan kepada nasabah dengan cara dan kualitas yang baik.
agar hal yang surrender, churning juga tidak, kalau bisa tidak terjadi gitu ya Mbak Endang ya. Mengenai ini andil dari seorang advisor gitu. Kalau ngomongin surrender itu kan berarti ngomongin setelah masa free look gitu ya, masa mempelajari polis. Jadi sebenarnya nasabah juga pasti sudah membacanya, sudah ada experience-nya gitu ya, walaupun belum lama gitu karena belum 1 tahun. Nah kalau ngomongin surrender itu memang baik dari segi kita, berarti kalau ngomongin kita itu ngomongin kita bright people itu adalah advisernya gitu ya, bagaimana dia bisa meyakinkan, menjelaskan tentang produk ini. Tetapi ada andil juga bahwa si nasabah ini akhirnya mungkin berpikir gitu ya, bahwa oh ternyata produknya seperti ini, oh ternyata returnnya jadi seperti ini. Itu ada andil si nasabah karena dia udah lewat dari masa pembelajaran polis kan ya gitu. Jadi itu ada andilnya juga si nasabah. Jadi ini kalau ngomongin surrender memang kedua belah pihak gitu. Tapi justru dari nasabah secara sengaja membatalkan, kita jadi tahu ini sebenarnya dari sisi mana kita bisa perbaikin gitu ya. Mungkin dari segi produk, mungkin dari segi fund-nya atau dan lain sebagainya. Justru karena nasabah merespon kan, karena secara volunteer nasabah membatalkan gitu. Jadi itu menurut saya sih ada dua belah pihak yang berkontribusi di situ kayak gitu. Oke. Informasinya ternyata yang Mbak Endang juga sampaikan di sini tuh berkesinambungan gitu ya. Sampai akhirnya kita juga akan melakukan review dari sebenarnya produk yang kita jual itu sebenarnya oke atau enggak gitu ya. Memang di market tuh seperti apa gitu. Memang banyak sekali hal yang nantinya bisa terjadi gitu. Nah, perbedaannya kalau tadi saya bilang ini sedikit ke poin yang lain nih, karena memang kalau yang NTU mungkin teman-teman juga sudah sedikit familiar gitu ya, itu dalam masa mempelajarin polis. Kalau saya bilang nasabah banyak yang pada akhirnya tidak melanjutkan atau dia membatalkan dalam masa pre-look, itu kebanyakan andil dari seorang advisor gitu. Oke. Ini mungkin akan jadi PR nih nanti ini bright people yang penasaran ngomongin NTU lebih dalam lagi, kita akan hadir kembali di next episode nih Mbak Endang. Tapi untuk informasi dan juga update dari Business Quality sendiri yang memang memiliki peran dan tanggung jawab yang kalau kita ngomongin kualitas dari sisi bisnis kita di sini, mungkin bright people yang memiliki pertanyaan sudah makin terjawab nih, supaya sekali lagi kita memiliki bisnis dan juga memiliki kualitas sales dari kualitas dari sisi sales itu memang baik, bukan hanya sekali lagi kita menjual kepada nasabah. Sekali lagi Mbak Endang, informasinya sangat-sangat bermanfaat sekali untuk bright people dan saya khususnya di sini ya, mungkin Kakak Desi juga yang hadir mendengarkan di sini juga merasa bahwa oh ternyata impact-nya dan sangat kesinambungan kepada hal-hal lain kalau kita ngomongin bisnis di asuransi jiwa. Mbak Endang, terima kasih banyak atas informasinya. Kita akan tetap bertemu untuk menjelaskan, tadi salah satunya adalah PR-nya di NTU ya. Bright people mungkin penasaran dan menunggu-nunggu, tapi kita akan lanjut lagi ke informasi selanjutnya sebelum kita bahas NTU dan lain-lain. Mbak Endang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dari Business Quality. Semoga kita memiliki kualitas dari sisi penjualan yang luar biasa.